Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Opa, oma, kakek, nenek, para eyang, dan opung sekalian yang dikasihi Kristus, yang ada di rumah maupun yang berada dimanapun. Saat ini kita kembali bersukacita bersama dalam ibadah komisi usia lanjut yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boas Pepalem Tarigan. Dengan mengucap syukur kepada Sang Raja Gereja, Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kul ini. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Efesus 1 ayat 3-4. Mari kita menyanyikan berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami hadir ke hadirat-Mu pada siang hari yang indah ini. Kami naikkan puji syukur terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kiranya Bapa pimpin kami, sertai kami ini hari, dalam kami ibadah kul pada hari ini Bapa. Kami serahkan semua ini dalam tangan Bapa. Doa kami pagi hari ini yang kami naikkan dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Surgamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati memohon pertolongan Tuhan pada kita sekalian. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kehidupan. Tuhan memberikan kami kekuatan dan tolong kami untuk mengisinya. Mengisinya dalam iman, ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Sehingga kami menjadi berkat. Dan firman-Mu kiranya menuntun dan menolong kami
untuk kami hidup dan menjalani hidup ini. Tolong kami dan berkati kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar serta renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saya baca dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 13 dan nasnya akan kita dengar dari ayat yang ke-13. Demikian bacaan firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian bacaan Injil, bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Oma opas, ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kembali membaca nas firman Tuhan hari ini, ayat 13 yang berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Yesus tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setia itu artinya berpegang teguh pada janji. Jadi kalau kita disebut setia adalah kita berpegang teguh pada janji kita. Kita berpegang teguh kepada apa yang kita yakini. Berpegang teguh artinya menjalaninya.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita selalu berelasi dengan orang lain. Kita selalu mempunyai hubungan dengan orang lain. Karena kita memang makhluk sosial. Orang yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Itu sebabnya di awal Alkitab mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi kitab Kejadian berbicara tentang tidak baik manusia seorang diri. Itu bukan hanya menunjukkan tentang pernikahan. Sesungguhnya Alkitab Kejadian menunjuk pada semua peristiwa. Namun seringkali ayat Alkitab itu dipakai untuk khotbah pernikahan. Tapi sesungguhnya itu bisa mencakup kepada semua relasi. Tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik aku sendiri dan karena itu aku punya teman, punya saudara, punya banyak sahabat. Tetapi saudara-saudara, bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Bagaimana relasi kita dengan yang lain? Hidup kita seringkali dijalani dengan relasi orang lain secara transaksional. Secara transaksional artinya kalau dia baik, aku baik. Kalau aku baik, mereka baik. Itu ada transaksi balas-membalas. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak baik, aku pun tidak baik. Kalau saya tidak baik, maka dia pun tidak baik. Itu transaksional. Tetapi saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam relasi dengan Tuhan pun ada nuansa itu. Khususnya kalau kita memberi persembahan. Tuhan, aku kasih ini ya, supaya nanti Tuhan memberkati aku lagi lebih banyak. Tuhan, aku berikan ini ya, supaya nanti Tuhan memberikan aku lebih berlimpah. Itu ibarat memancing. Kita kasih ikan kecil supaya dapat ikan yang lebih besar. Itulah hubungan relasi transaksional. Ibu bapa, oma opa yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita bangga dan bergembira kepada Allah kita. Mengapa? Karena Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah membuat hubungan Dia dengan kita secara transaksional. Allah kita tidak pernah menuntut kita. Aku sudah baik samamu. Aku sudah mengasihimu. Aku sudah memberkatimu. Maka kamu harus balas. Kalau tidak, ku cabut nyawamu. Tidak. Allah tidak memberikan kita atau menjalin relasi dengan manusia secara transaksional. Yang ada Tuhan menjalin hubungan, membangun relasi dengan kita manusia, dengan umat manusia yang dikasihinya, dengan ketulusan.
Itulah yang dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dan inilah seringkali kita seringkali tidak taat. Kita seringkali tergoncang. Kita seringkali tidak berpegang teguh pada janji kita. Tetapi Allah tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dari ayat ini, ibu bapak, saudara-saudaraku, oma opa, eyang, opung doli, opung boru. Dari ayat bacaan ini kita melihat bahwa identitas Allah kita, jati diri Allah kita adalah setia. Ia Allah yang setia. Ia setia menepati janji-janjinya. Apa janji Tuhan pada kita? Tentu ada banyak. Ada yang penting. Janji Tuhan. Aku bersamamu. Itulah yang kita dengar dari banyak Alkitab mengatakan. Banyak firman Tuhan dalam Alkitab. Aku menemanimu. Bahkan Yesus kita sebut Sang Immanuel. Menemani dan bersama. Dan itulah yang diyakini Paulus. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 Paulus berkata, ingatlah ini Timotius. Ingat ini, apa yang harus diingatnya? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Paulus mengatakan kepada Timotius supaya ia mengingat tentang Yesus Tuhan dengan segala pengorbanannya, dengan segala kasih dan kuasanya. Itulah yang mau diberitakan, itulah yang hendak dinyatakan. Kalau begitu, identitas Allah kita yang kita imani dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia, yang telah memberikan hidupnya bagi dan untuk kita dan untuk semua orang. Kalau begitu, mari kita belajar dari kesetiaan Allah pada kita. Saya percaya oma dan opa, opung doli, opung boru, nenek, kakek, ibu bapak semua. Relasi yang ibu bapak bangun sebagai pasangan suami istri. Di sana jika sampai sekarang dalam kebersamaan yang utuh. Banyak sebabnya, tetapi pasti ada kesetiaan yang terjalin. Oleh karena itu, saya bergembira, saya bersyukur melihat ibu bapak semua dapat tetap menjalani relasi sebagai suami istri dalam kesetiaan, sehingga dalam kesetiaan itu ada keindahan, tetapi juga
Keteladanan itulah yang kami akan terima dari oma dan opa. Yang lebih muda tapi juga anak-anak dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kesetiaan sangat penting di dalam hidup, kapanpun dan dimanapun. Kesetiaan akan membuat persoalan-persoalan yang berat sekalipun dapat mudah diatasi. Kesetiaan membuat kesalahan-kesalahan yang ada akan mudah diampuni. Dan Allah yang setia menjadi teladan bagi kita untuk kita hidup dalam kesetiaannya. Akhirnya hari ini kita diajak untuk beriman terus kepada Allah yang setia. Dan kita pun belajar setia dalam hubungan kita dengan orang lain. Sehingga terjadilah dan hadirlah hidup yang damai dan sejahtera. Tuhan memberkati dan terus memberkati kita dengan berbagai bentuk dan rupa. Amin. Bersulingan merdu membimbing aku pada air tenang dan memberikan
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat dan kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau memberikan kami kesehatan, kami bersyukur. Engkau masih memberikan kami kehidupan, kami pun bersyukur. Dan ada banyak hal yang Engkau berikan kepadamu dan karena itu kami patut bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Itulah sebabnya kami selalu datang kepadamu, mengungkapkan syukur kami karena kami menikmati kebaikan dan kasih setia-Mu. Dan hari ini Tuhan kami pun datang memohon pertolongan-Mu bagi kami sekalian anak-anak-Mu. Doa kami di masa pandemi ini, Tuhan, kami selalu memohon, berikanlah kami kepada anak-anak kami juga, kepada setiap kami, kesehatan dan kekuatan, untuk kami dapat melakukan berbagai perkara yang Engkau masih percayakan pada kami. Sebagai orang tua, sebagai oma dan opa, dalam banyak hal kami terbatas, tetapi semangat kami, kesetiaan kami, kiranya menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu kami. Dalam banyak hal kami terbatas dalam ruang gerak, tetapi tolonglah kami agar kami tetap berarti dan bermakna bagi banyak orang. Doa-doa yang kami panjatkan untuk banyak orang. Perhatian dan cinta kasih kami kepada orang banyak. Itulah yang kami coba lakukan sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dalam upaya kami menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan, tolonglah kami. Beri kami kesehatan dan kekuatan untuk kami dapat tetap berarti dan bermakna dalam kehidupan ini. Juga kami berdoa untuk pengurus KUL yang senantiasa berupaya melayani anggota jemaat-Mu yang berusia lanjut. Tolong juga mereka untuk dapat terus setia melayani Tuhan, memperlengkapi jemaat Tuhan khususnya yang berusia lanjut, agar mereka terberkati melalui pelayanan-pelayanan dan karya mereka. Dan tolonglah kami sebagai anggota GKI Palsi Gunung, untuk kami dapat bersama-sama dan bekerja bersama, agar di masa pandemi ini, kami selalu dapat berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu dan bagi untuk sebanyak mungkin orang. Tolonglah kami ya Tuhan, juga pemerintah kami, dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19, baik tentang kesehatan, baik masalah ekonomi, juga spiritualitas dan psikologis masyarakat yang sangat berdampak. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon rahmat dan kasih setia-Mu. Ya Kristus Tuhan kami. Juga doa kami untuk saudara-saudara kami yang berbaring sakit,
baik mereka yang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang sedang dirawat di rumah, dan mungkin mereka sedang isolasi mandiri. Kepada mereka kami memohon dan berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan mereka, agar mereka dapat sembuh, bukan hanya karena pertolongan bantuan obat dan dokter, tetapi karena kasih setiamu yang selalu menolong kami, menolong mereka. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan usaha dan pekerjaannya. Tolong ya Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk dapat bekerja dengan baik, berusaha dengan baik. Kami berdoa untuk mereka. Dan inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat sabdanya yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ada. Mari bersama-sama kita naikkan doa persembahan ini.
Allah Bapa di surga mulia yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kebaikan serta kemurahan yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami, di mana kami kaum lansia masih Kau beri kesempatan untuk dapat memberikan persembahan di tengah-tengah keadaan kami saat ini. Tuhan, terimalah persembahan ini, suci kuduskan, agar dapat menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Kuasai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ucapan syukur ini. Amin. Ingat akan nama Yesus, oh yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bergembira karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan dengan kesetiaan kita menjadi berkat bagi sesama. Kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Jadilah saksi Kristus, Syukur Syukur kepada kepada Allah, Allah terpujilah Allah, kini kini dan dan selamanya. selamanya. terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya.